Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah saya buat pada mata kuliah perancangan struktur jembatan. Pertama-tama, bab 1 pendahuluan latar belakang, yaitu jembatan adalah suatu struktur yang memungkinkan rute transportasi untuk bisa dilalui sungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api, dan lain-lain. Jembatan itu sendiri memiliki fungsi utama untuk menghubungkan dua jalan yang terputus oleh rintangan atau medan, seperti ada sungai di bawahnya, lembah yang sangat dalam, saluran irigasi, dan masih banyak. Untuk di Indonesia banyak sekali jenis-jenis jembatan. Yang pertama ada jembatan gantung atau suspension bridge, jembatan kabel, kabel stay bridge, lalu jembatan gelagar, girder bridge, dan lain-lain, masih banyak. Lalu jembatan ada dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu jembatan bentang panjang dan jembatan bentang pendek. Lalu untuk petunjuk soalnya sendiri, jembatan yang akan didesain adalah jembatan rangka Warren Truss, jenis jembatan rangka Warren Truss dengan bentang 50 meter dari titik buhul ke titik buhul 5 meter dan tinggi jembatan 5 meter. Nah, dimodelkan agar seperti ini di sub, contohnya seperti ini. Lalu penjelasan pada jembatan rangka itu sendiri, yaitu jembatan yang terdiri dari batang-batang yang dihubungkan dengan gasket plate atau plat buhul sehingga membentuk rangka segitiga yang mengalami atau menahan tegangan akibat gaya tarik, gaya tekan, dan bahkan keduanya. Jembatan jenis ini adalah jembatan yang tua dan masih sering digunakan di Indonesia dikarenakan kemudahan dalam produksinya dan instalasi di lapangannya. Ini gambarnya. Lalu untuk tipe-tipe jembatan rangka baja ada 3. Yang pertama tipe Warren Truss yang akan saya desain membentuk segitiga sama kaki seperti ini. Lalu ada tipe Prat atau Pratras yang bentuknya itu diagonal dan mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah. Ke bawah, bertemu di tengah, ke bawah, bertemu di tengah. Lalu ada tipe Howe atau Howe Truss. Ini kebalikan dari tipe Prat. Kalau tipe Prat ke bawah, ini ke atas, dan bertemu di titik tengah. Lalu pembebanan pada jembatan ada beban mati atau dead load, beban mati tambahan atau SDL, beban lalu lintas terdiri dari beban lajur TD, beban truk atau T, lalu faktor beban dinamis FPD, gaya rem, gaya sentrifugal, dan masih banyak lagi. Lalu faktor beban dan kombinasi pembebanan. Pada kombinasi pembebanan ini ada beberapa kombinasi. Pertama kuat 1, kuat 2, kuat 3, kuat 4, kuat 5, layan 1, layan 2, layan 3, layan 4, dan fatigue. Untuk tipe-tipe ini bedanya itu di memasukkan si kombinasinya. Ada perbedaan. Ini tabel kombinasi faktor beban.
dan keterangannya yang ada di tabel. Masuk ke pembahasan, yaitu pertama data umum jembatan. Jenis jembatannya rangka baja, waran ras, bentang jembatan 50, lebar jembatannya 9, ini asumsi. Lebar lantai jembatan 6, asumsi. Trotoar diasumsikan. Tinggi jembatan sudah ada pada soal. Tebal plat lantai dan mutu beton 30 MPa, asumsi. Mutu baja BJ41 dan menggunakan ikatan angin. Ini tampak samping jembatan, tampak bawahnya lebar 9 meter, dan yang merah ini plat lantai jembatan. Ini top bracing atau ikatan angin atas pada jembatan. Ini gambar model 3 dimensi jembatan. Lalu pembebanan pada yang saya rancang dan dimodelkan ke dalam SAP. Faktor beban pada beban batas layan karena baja 1. Ini keadaan ultimate 1,1. Untuk beban mati tambahan khusus batas layan ultimate kuat 1 dan layan. Nah, untuk kombinasi bebannya saya cuman menggunakan kuat 1 dan layan 1 saja. Untuk permodelan lain bisa ditambahkan, tapi karena ini saya mengikuti di YouTube, jadi saya mengikuti saja yang ada di YouTube. Nah, dikarenakan si beban TD dan TT nya tidak bisa disatukan dalam satu kombinasi, jadi harus dipisahkan. Seperti ini, misalkan layan 1 TD 1,0 MA sudah tadi di tabel, tambah 1,0 ms 1,1 TD ditambah 1,0 TP. Untuk TP sendiri beban pejalan kaki. Lalu layan 1 TT sama seperti tadi, cuman si TD nya diganti jadi beban truk. Nah, untuk kuat 1 TD ini sama 1,4 MA, 1,1 MS, 1,8 TD, 1,8 TD, 1,4 MA dari sini, 1,1 MS dari sini, 1,8 menggunakan yang ini kuat 1 TT dan TD dan TP. Untuk ini kuat 1 TT sama, tinggal diganti TD nya dengan TT. Jadi untuk kombinasi beban saya menggunakan 4 kombinasi yang dimasukkan ke dalam model. Nah, mulai ke pembebanan, ada berat sendiri MS, beton FC30 dan BJ41. Nah, pada input beban di atas karena sudah dimasukkan ke dalam program SAP berdasarkan material yang ini, jadi sudah dihitung otomatis untuk berat sendirinya. Nah, lalu ada beban tambahan. Yang pertama ada aspal 1 lapis ditambah 1 kali overlay. Berarti 1 lapisnya itu 50 mm ditambah 1 kali overlay kan jadi 50 kali 2. Untuk berat jenis aspalnya 2,2 ton per meter persegi. Tinggal dikalikan 0,05 kali 2 kali 2,2 mendapatkan 0,22 ton. Nah, ini beban di area, berarti beban di plat lantai. Nah, seperti di sini di gambar ini 0,22 MA. Dan nanti ada TD, beban lajur 0,72. Lalu ada trotoar beton dengan tebal 0,3 meter dengan berat jenisnya 2,2 ton. Tinggal dikalikan 0,3
dikali 1 dikali 5 meter. 5 meter itu jarak dari plat buhul ke plat buhul 2,2, berarti ini didapatkan 3,3 ton. Nah, untuk railing karena saya mengikuti di YouTube, jadi saya ngikutin aja, didapatkan 0,1 ton per titik buhul. Jadi si bebannya itu tidak merata di tiap titik buhul bebannya. Nah, seperti ini 3,40 itu dari 3,3 ton ditambah 0,1 ton. Jadi beban ke bawahnya, beban ke bawah tiap titik buhul. Lalu ke beban lalu lintas kedua, dikarenakan didesain menggunakan bentang yang 50 meter, maka menggunakan rumus yang ini dapat 7,2 kPa dirubah ke ton, maka masukkan ke beban yang ada di plat lantai sama MA yang tadi. Jadi di plat lantai ada dua beban, yaitu MA dan TD ini. Lalu beban garis terpusat BGT, karena bentangnya 50 meter, set ke atas didapat FBD nya 40%. Karena nilai P nya 49 kN sudah ada di SNI, kita kalikan 1/40 nya. 1/40 dari mana? 1 ditambah 40%. 40% itu 0,40, tinggal dikalikan, didapat 6,86 ton. Nah, ini bebannya itu di tengah-tengah bentang, di tengah-tengah bentang jembatan, karena yang akan paling menerima beban paling berat itu di tengah-tengah jembatan. Nah, lalu ada beban truk. Beban truk itu 50 dikali 1 plus FPD. Nah, karena tadi FPD-nya 40, karena untuk menghitung beban truk sesuai SNI menggunakan 30%, didapatkan 65 ton pada beban truk. Nah, 65 ton ini didistribusikan dari besaran tiap roda. Kan ada mungkin seperti di SNI ada 3 roda. Nah, 65 ton itu dibagi 3 roda. Ya, 3 gandar, bukan roda. Nah, seperti ini. Saya memasukkan 2 truk ceritanya. Ini beban gandar depan, roda tengah, roda belakang. Kalau dijumlah totalnya 65 ton. Sama yang ini juga. Ini disimpan di tengah bentang juga. Lalu ada beban pejalan kaki, yaitu 5 kPa atau 0,5 ton, atau 0,5 kali 1 meter dikali 5. 5 itu jarak dari titik buhul. 1 meter itu lebar si trotoar. Nah, sudah dimasukkan beban, memilih profil baja yang akan dipakai. Untuk memilih profil baja sebenarnya dari awal juga bisa. Dari awal untuk mendesain itu harus bikin profil dulu, tetapi saya mengikuti di YouTube agar si rasio jembatannya kurang dari 1 atau si rangkanya tidak berwarna merah, maka jadi sudah jadi rangka dulu, baru nanti saya ubah si profil bajanya. Nah, profil bajanya yang disediakan oleh SAP 2000 atau mengacu pada AISC. Karena banyak pilihannya, terus saya nggak usah nyari sendiri profil, dibikin sendiri lah profilnya. Nah, untuk mencari profilnya itu dengan trial and error, atau kita coba kalau misalkan rangkanya ada yang merah, tinggal ganti profilnya. Nah, ini kan udah
biru sama hijau berarti udah termasuk aman, kurang dari 1 tim merah. Nah, didapatkan batang rangka utama yang diagonal ini menggunakan W21 kali 300. Batang melintangnya ini W21364. Batang memanjangnya pakai yang ini W21300, dan untuk ikatan angin top bracing menggunakan W6 kali 12. Nah, ini 3G-nya. Lalu ini pada rangka utama. Ini dari bawah untuk melihat batang melintang memanjang, ini dari atas. Nah, dari permodelan sub yang sudah saya buat, merekapitulasi gaya dalam pada jembatan dari seluruh kombinasi beban yang sudah dibuat. Nah, seperti pada soal, di rekap itu nilai gaya aksial tarik maksimum dan aksial tekan minimum untuk rangka utama didapatkan. Gaya aksial maksimumnya 145 ton, gaya aksial tekan minimumnya min 391,731 ton. Nah, yang kedua, mencari momen maksimum dan minimum pada batang melintang dan memanjang. Nah, didapatkan pada M2 minimal momennya min 0,8,17884 dan maksnya 8,17884. Untuk M3 minimal momen minimumnya min 135, momen maksimumnya 135. Nah, yang terakhir, merekapitulasi gaya aksial maksimum dan minimum pada ikatan angin atau top bracing. Didapatkan 1,6 ton untuk maksimumnya, untuk minimumnya min 0,7623. Ini dari keempat kombinasi beban yang sudah dibuat dari semuanya. Ini gambar deformasi jembatan rangka 3 dimensi ketika diberi beban dan kombinasi. Keadaan 3 dimensi ini arah XZ, deformasinya sudah terlihat. Lalu ini diagram gaya aksial pada kombinasi kuat 1 TD. Ini diagram gaya aksial kuat 1 TT. Bedanya sedikit, gak terlalu terlihat jauh. Nah, ini diagram momen 22 pada kuat 1 TD seperti ini. Dan ini diagram momen 33 pada kombinasi kuat 1 TT. Lalu ini potongannya yang di tengah-tengah, diagram momen 33 di tengah bentang pada kuat 1 TD seperti ini. Lalu ini diagram momen 33 di tengah bentang potongan kuat 1 TT. Kesimpulan terakhir, pada kesimpulannya yaitu memodelkan jembatan rangka tipe Warantras menggunakan program SAP 2000 dengan pembebanan yang direpresentasikan terhadap model pada SAP, dan didapatkan rekapitulasi gaya dalam struktur rangka. Ini 3G-nya yang di SAP. Terus ini yang tadi rekapitulasi gayanya, aksial, rekapitulasi momen, batang melintang memanjang, dan terakhir rekapitulasi gaya aksial maksimum dan minimum pada ikatan angin. Nah, untuk menghindari mungkin plagiarisme atau misalkan si subnya itu kopas dari orang, ini saya masukkan ke Google Drive untuk data data sub yang sudah saya buat menggunakan versi 14. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ada banyak
kekurangan, salah-salah kata. Saya juga masih belajar, dan dari tugas besar kali ini semoga mendapatkan pelajaran khususnya untuk saya dan khususnya untuk memodelkan jembatan dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.